Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Setelah kita belajar di video sebelumnya yaitu tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dalam video ini kita akan melanjutkan ke materi tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam ini kami akan belajar tentang makna harmoni dalam keberagaman di Indonesia, kemudian juga berbagai macam permasalahan tentang keberagaman di Indonesia, juga upaya pencegahan konflik atau permasalahan dalam keberagaman di masyarakat Indonesia ini. Nah, lebih jelasnya kita simak penjelasan berikut ini. Okay. Harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Oke anak-anak, ini materi lanjutan dari materi sebelumnya ya. Kita akan membahas tentang materi harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Anak-anak semua, pernahkah kalian menonton konser musik? Ada berapa alat musik yang ditampilkan? Coba sebutkan satu persatu jenis alat musik itu dan bagaimana cara memainkannya. Dengan alat musik berbeda-beda yang dimainkan sesuai nada dalam waktu yang bersamaan akan menghasilkan musik yang harmoni, yaitu adanya urutan bunyi dan keserasian nada yang bersamaan. Nah, seperti halnya konser musik tersebut, maka keadaan sosial budaya pada masyarakat Indonesia yang beraneka ragam diperlukan adanya harmonisasi dalam masyarakat. Dengan terciptanya paduan keselarasan, saling menghormati, menyayangi, serta menyinergikan dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial budaya. Kedua, harmoni dalam keberagaman ekonomi. Anak-anak semua, pernahkah kalian pergi ke pasar, supermarket atau mall? Tentu banyak sekali barang-barang kebutuhan masyarakat yang dijual di sana. Namun, keadaan masyarakat kita yang mengalami kemiskinan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal, merupakan akibat berkurangnya pendapatan masyarakat. Maka, mereka mengalami penurunan daya beli barang-barang kebutuhan pokok. Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak hidup dengan layak. Nah, hal yang dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar atau kemudahan-kemudahan lain dalam memperoleh fasilitas hidupnya yang lebih baik dari pemerintah atau kelompok masyarakat yang lainnya, sehingga akan tercipta harmoni dalam keberagaman ekonomi masyarakat. Ketiga, harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Anak-anak semua, apakah kalian mencermati gambar yang ada di slide ini? Apabila iya, tolong perhatikan siapa sajakah mereka. Tentunya mereka adalah para pahlawan atau tokoh perempuan di Indonesia. Secara harfiah, gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Gender menunjukkan pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat yang dimilikinya. Pergeseran sosial budaya yang mempengaruhi profesi atau mata pencaharian maupun kedudukan seseorang dalam masyarakat. Kesetaraan gender makin berkembang bukan hanya perlakuan yang adil berdasarkan ciri fisik antara laki-laki dan perempuan, tetapi mengarah kepada kompetensi, kemampuan akademik, atau keahlian yang dimiliki dari setiap orang dalam kehidupannya. Jadi harus ada perlakuan yang adil antara pria maupun wanita, baik dalam segi ekonomi, sosial, dan politik. Selanjutnya, ada beberapa permasalahan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam hal ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Misalnya saja, tidak sesuai antara pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan yang hanya sebesar sekian rupiah, tetapi pengeluarannya lebih banyak dari pendapatan yang dimiliki. Ini merupakan ketimpangan ekonomi yang terjadi. Kemudian faktor budaya. Misalnya saja adalah gaya hidup yang memicu masalah sosial. Gaya hidup yang selalu memaksakan antara kebutuhan dengan keinginan. Keinginan lebih banyak dibanding dengan kebutuhan itu sendiri. Yang ketiga yaitu faktor biologis. Faktor biologis ini mempengaruhi kepada fisik atau jasmani seorang manusia. Misalnya saja, kekurangan gizi karena asupan makanan atau karena adanya penyakit menular dan faktor lain sebagainya. Yang terakhir yaitu yang keempat, faktor psikologis atau faktor kejiwaan seseorang. Misalnya saja adalah beban hidup yang sangat berat, hutang menumpuk, kebutuhan sangat banyak, sedangkan pendapatan hanya sedikit, membuat orang stres, depresi, bahkan mengalami gangguan kejiwaan.
Baik, inilah upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. 1. Terkait penyelesaian permasalahan sosial budaya, diantaranya adalah menciptakan hidup bersih baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Dan yang kedua, membangun ketahanan sosial, diantaranya adalah menghindari pergaulan bebas, pergaulan yang menyebabkan banyak orang minuman keras, zat adiktif dan narkoba, dan lain sebagainya. Kemudian, upaya penyelesaian permasalahan ekonomi, diantaranya adalah persaingan pasar yang adil, memberikan akses kemudahan bagi para pelaku pasar, terutama mereka yang memiliki ekonomi tingkat menengah dan ke bawah. Kemudian mengupayakan kehidupan yang layak agar hidup mereka lebih bahagia, lebih tentram dan damai. Yang ketiga, upaya penyelesaian permasalahan gender, diantaranya adalah meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik dan menghindari kekerasan terhadap para perempuan. Oke anak-anak, gimana penjelasan tadi tentang masalah keberagaman masyarakat Indonesia? Tentunya kamu sudah tahu banyak tentang masalah beragamnya di Indonesia ini, terkait masalah suku, agama, budaya, dan berbagai etnis yang ada di Indonesia. Nah, apabila kamu ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, silahkan ketik di kolom komentar video ini ya, biar nanti kita bisa diskusi dengan teman-teman kamu yang lain. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel video ini, dan klik loncengnya untuk kamu dapat notifikasi video-video terbaru nanti ketika kita upload di channel YouTube ini. Oke, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.